kasih ya Tuhan, buat pertolongan-Mu Tuhan atas hidup kami ya Tuhan, yang tetap terus Engkau boleh limpahkan ya Tuhan. Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau boleh pimpin, kami akan mendengar ya Tuhan, dan juga hamba-Mu, Engkau berikan hikmat di dalam menyampaikan Tuhan, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, bukan dari perkataan ini saja Tuhan, tapi ada kuasa Roh Kudus yang campur tangan Tuhan, untuk menegur, untuk menasehati ya Tuhan. Kami mau serahkan waktu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Salam. Ya, kita bersyukur ini adalah khotbah, saya bilang ya, bukan khotbah perdana saya di dalam momen Imlek ya. Biasanya saya selalu di belakang gitu ya, belakang mimbar ya, nggak pernah khotbah di dalam momen Imlek seperti ini ya. Saya memang adalah yang cukup lama pelayanan di gereja berlatar belakang Tionghoa ya. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi ya. Kita akan merenungkan bagian firman ini. Saya akan memulai dengan suatu kisah. Bapak Ibu, ada suatu kisah di negara Tiongkok ya. Negara Tiongkok ini mengalami ya musim dingin yang begitu parah ya. Musim dingin itu mereka alami cukup lama. Bapak Ibu, mereka sudah Mereka sudah menyetok ya makanan ya. Mereka sudah menyetok makanan supaya apa? Supaya mereka bertahan hidup. Bapak Ibu sekalian, ternyata musim dingin yang mereka harapkan, mereka kira ya musim dingin itu akan berhenti ya. 1 minggu, 2 minggu nggak berhenti. Bapak Ibu, singkat cerita akhirnya banyak sekali keluarga atau anggota keluarga mereka mati. Ya, mati karena apa Bapak Ibu? Ada pertama karena mati karena kelaparan, yang kedua adalah mati karena kedinginan. Bapak Ibu, musim dingin itu sangat lama sehingga akhirnya mereka sudah mencari cara supaya menghangatkan tubuh mereka. Ada begitu banyak yang bisa bertahan, ada begitu juga yang tidak bisa bertahan. Bapak Ibu, singkat cerita ketika musim dingin itu sudah berlalu, mereka merayakan. Maka yang kita rayakan sekarang adalah Imlek ya. Bapak Ibu, kalau Imlek zaman dulu adalah bebas dari musim dingin. Tapi dalam suasana yang bahagia itu ada begitu banyak suara-suara tangisan. Kenapa? Karena mereka menangisi keluarganya yang mati karena kedinginan. Bapak Ibu Saudara, mereka merasakan bebas ya. Bebas dari musim dingin, bebas ya dari penderitaan karena musim dingin sudah berlalu. Dan mereka merayakan di dalam momen Imlek itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya bagaimana ya mereka itu berjuang ya supaya tidak mati karena kedinginan. Tapi pada akhirnya mereka di satu desa ini mereka tidak mampu bertahan. Bapak Ibu sekalian, bagian firman Tuhan ini ya menceritakannya tentang suatu kebebasan ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian pasal 2 itu mengisahkan tentang Tuhan yang sudah menciptakan manusia pertama. Bapak Ibu, pada waktu itu manusia belum diberi nama ya. Tuhan hanya memanggil manusia pertama, belum dikasih nama. Bapak Saudara, ketika manusia pertama itu Tuhan tempatkan. Kenapa? Di suatu tempat itu ya Tuhan sudah ciptakan semuanya ya. Berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Bapak Ibu, kalau kita kilas balik dalam Kejadian ya pasal 1 ya, Tuhan bilang gini ya, berfirmanlah Allah ya. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak dan berbagai jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu menjadi penekanan di sini adalah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Tuhan sudah menciptakan. Tuhan sudah mendesain ciptaannya ini supaya ketika Dia ciptakan manusia itu tidak mengalami kelaparan, tidak mengalami kehausan. Kenapa? Karena semuanya sudah ada di taman ya.
Taman Eden. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di bagian ini ya, Kejadian 2 di situ ya, Tuhan berikan apa? Ketika Tuhan sudah ciptakan manusia, Allah menempatkan. Artinya apa? Allah memberikan kebebasan. Bapak Ibu, Allah memberikan apa? Kebebasan yang apa? Supaya manusia ketika dia sudah diberikan kebebasan, itu dapat bertanggung jawab. Bapak Saudara, kita lihat bagaimana Allah ya, tentu kaitan ya, kebebasan itu berkaitan dengan budaya ya. Kita bebas gitu ya merayakan Imlek dengan cara apa aja ya. Kalau di tempat saya di Pontianak itu meriah gitu Bapak Ibu ya. Semua pernak-pernik lampion ada di seluruh jalan ya. Bahkan malam Imlek ya, lingkungan saya itu besarnya kebanyakan adalah Chinese. Jadi dari ujung ke ujung itu bunyi petasan ya. Enggak sampai malam aja, sampai pagi, bahkan sampai seminggu pun masih ada. Bapak Ibu, itu adalah bentuk apa? Karena sudah budaya ya. Nanti di ujung dari Imlek itu adalah Cap Gome. Bapak Ibu, saya ya merindukan gitu ya suasana Imlek gitu ya. Biasanya kalau Imlek ya kami pemuda gitu ya, kami jalan ke rumah ya. Bahkan kami jalan itu ada barongsai gitu ya, yang apa ya menjadi hiburan gitu bagi kita ya. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kita memaknai kebebasan di dalam diri kita, kebebasan yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian ya, kebebasan itu adalah sejatinya itu merupakan pemberian Allah. Jadi Allah berikan kebebasan kepada manusia apa? Untuk supaya mereka mengelola Taman Eden, supaya mereka mengelola ciptaan Tuhan ya. Jadi mereka tidak bisa bebas gitu aja ya, seenaknya nikmati saja, enggak Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan berikan ya, kamu sudah kuberikan kebebasan, maka aku berikan kepadamu apa? Supaya kamu kelola buah ini ya, supaya kamu mengerjakan, kamu memelihara. Bapak Ibu, ini ada dua kata kerja ya, mengerjakan dan memelihara. Ini artinya apa Bapak Ibu? Keharusan yang harus kita kerjakan sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang paling berharga. Bapak Ibu, kita tentu ya, kalau Tuhan sudah kasih kebebasan, kita pengen bebas ya, bebas semaunya ya. Tapi enggak Bapak Ibu, dalam kebebasan itu ada aturan yang Tuhan tetapkan. Kalau Bapak Ibu baca di bagian berikutnya ya, Tuhan bilang ya, buah tentang pohon pengetahuan itu jangan kau makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Bapak Ibu, ini ada suatu perintah yang keras yang diberikan kepada kita. Ini adalah mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Kebebasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu Bapak Ibu bukan hanya memuaskan diri kita, melainkan kita dipercayakan oleh Tuhan untuk apa? Bertanggung jawab. Tuhan ingin menunjukkan akan integritas kita. Bapak Ibu, kita tentu ya, kita saat ini kita mengalami gitu ya, kita bebas berbicara ya. Kita bebas berbicara, tapi kita harus tanggung jawab kepada kata-kata kita. Bapak Ibu, belum lagi media digital. Kita tentu semua punya IG, punya TikTok, punya Facebook. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab atas apa? Isi yang kita share, isi yang kita berikan. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita tentu apa? Bebas memilih teman. Kita boleh pilih teman, Bapak Ibu, kita boleh pilih-pilih. Tapi bagaimana kita tidak menilai orang dari luarnya aja. Kita melihat seseorangnya itu harus kenal dari dalam. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kebebasan. Bapak Ibu, Tuhan Allah itu apa? Kalau kita lihat bagian ini ya, teks ini Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Ini apa? Suatu keharusan yang harus kita kerjakan sebagai umat ciptaan Tuhan. Tuhan nggak mau kita bermain-main. Kenapa Bapak Ibu? Karena tujuan Allah adalah Dia ingin kita apa? Supaya kita mengusahakan dan memelihara ya. Tuhan ingin kita apa? Melihat kesetiaan kita.
dan ketaatan manusia. Yang terakhir adalah Tuhan yang menunjukkan kedaulatannya. Bapak Ibu, kalau gitu pertanyaannya, mengapa Tuhan menaruh pohon larangan itu? Apakah Tuhan sengaja menjebak manusia? Walaupun Tuhan sudah tahu endingnya, setiap kita manusia penuh dosa ini akan tergoda. Bapak Ibu, pernahkah dalam pikiran kita, kenapa Tuhan menjebak kita? Apakah Tuhan sengaja? Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu tidak pernah sengaja. Tuhan itu ingin menguji kita. Pohon itu adalah pengingat kita bahwa manusia adalah ciptaan dan Allah adalah sang pencipta. Yang kedua adalah kebebasan memang butuh batas. Tanpa batas, kebebasan akan menjadi kehancuran. Bapak Ibu, seperti ilustrasi gitu ya, kereta api. Kalau kereta api, Bapak Ibu, itu kan akan bergerak di relnya aja, ya. Dia akan lurus terus ya. Dia nggak bisa kemana-mana ya. Dia nggak bisa semaunya. Kalau dia mau pindah, dia akan menghubungi petugas pengawas ya, untuk minta apa, dibelokkan relnya. Bapak Ibu, demikian dengan kita ya. Tuhan itu, aturan yang Tuhan buat itu bukan untuk mengekang kita ya. Tuhan ingin kita apa? Supaya kita percaya kepada Dia, supaya kita lihat bahwa ketika engkau ya akan sudah diberikan kebebasan, maka kita harus tanggung konsekuensi kita. Maka di bagian 17 ya, Tuhan sudah bilang gitu ya, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti akan mati. Pasti mati. Kenapa Bapak Ibu? Ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah tahu ya, pada akhirnya manusia akan tergoda. Manusia tergoda apa Bapak Ibu? Melalui apa? Iblis. Nah, iblis berusaha merayu manusia. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ya, iblis bilang ya, makanlah buah itu ya, kamu akan sama seperti Allah ya, nggak usah takut ya. Tapi Bapak Ibu, awalnya manusia bilang ya, jangan. Tuhan apa? Bilang kepada kami nggak mau makan buah itu ya. Tapi Bapak Ibu, si Hawa akhirnya tergoda juga ya, dan baru manusia si suaminya itu ya, Adam juga akhirnya ikut makan. Dan akhirnya Tuhan menjadi marah. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan tuh menyesal. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kebebasan. Harusnya kamu pegang ya kepercayaanku, bukan kamu sia-siakan, bukan kamu tidak melakukannya dengan tanggung jawab. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah kasih kebebasan, kamu lakukan. Aku hanya minta satu, supaya kamu taat, supaya kamu setia kepadaku. Bapak Ibu, coba kita lihat ya, kalau seandainya Adam dan Hawa gitu ya, tidak makan buah pengetahuan dan baik ya, tentu tidak ada lagi namanya kematian. Kita akan senang, kita akan bisa melihat ya keturunan kita. Tapi pada akhirnya karena dosalah yang merusak semuanya itu, karena godaan itulah yang merusak. Kebebasan kita menjadi liar ya. Kebebasan kita menjadi jauh. Bapak Ibu Saudara, bagian ini saya mengutip, saya membuat kutipan gitu ya. Saya boleh melakukan segalanya, tapi saya lebih baik memilih apa? Untuk memuliakan Tuhan dan membangun sesama. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melakukan segalanya, tapi pertanyaannya, apakah kita pernah ya di dalam kebebasan kita itu kita bertanggung jawab hanya kepada Tuhan Allah kita yang menciptakan kita. Bapak Ibu, Allah begitu sedih melihat manusia jatuh ke dalam dosa. Allah selalu meratapi ya, apa yang Dia harapkan tidak menjadi kenyataan, tapi manusia itu semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, kebebasan akhirnya apa? Ya, menjadi suatu bahaya ya dalam dunia saat ini. Ya, kebebasan yang kita miliki itu menjadi tidak mudah dikendalikan. Nggak bisa kendalikan Bapak Ibu. Ya, kita tentu mengenal namanya hoax ya. Netizen yang negatif ya. Banyak orang menjatuhkan seseorang. Kenapa?
Karena dia sudah diberikan kebebasan itu. Kebebasan akhirnya membuat manusia tidak lagi memandang Allah. Kebebasan itu akhirnya tidak lagi membuat manusia untuk bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu, yang kedua adalah kebebasan yang tidak bertanggung jawab itu akhirnya mengalami dilema moral dan sosial. Bapak Ibu sekalian, masih teringat kisah di dalam Piala Dunia tahun 2022 yang dilakukan di Qatar. Ya, saat itu tim Jerman melawan Jepang memprotes. Apa yang dia protes Bapak Ibu? Adalah ban pelangi yang menandakan atau sebagai tanda LGBTQ. Bapak Ibu, coba kita lihat, harusnya dunia saat ini mengerikan. Kenapa? Karena kebebasan itu akhirnya membuat manusia menentukan maunya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana seharusnya kebebasan itu membawa negara-negara yang dikatakan sebagai negara Kristen harusnya memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami seperti negara lainnya. Bapak Ibu, ada banyak negara akhirnya mereka sadar akan bahaya LGBTQ. Bapak Ibu, gereja pun mengalami dilema akan kelompok LGBT ini. Bapak Ibu, anak-anak akan menjadi pengaruh. Kenapa? Dari media sosial. Bapak Ibu, harusnya kita memandang ini ada suatu keprihatinan kita. Bukan kita hanya diam. Kita hanya diam. Oh, begitu ya. Tapi kita perlu melihat akan bahaya-bahaya kebebasan. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Indonesia. Kalau suatu saat ketika Indonesia ini melonggarkan aturan, akhirnya membuat masyarakatnya menentukan sendiri maunya mereka. Bapak Ibu Saudara, banyak negara mengalami dilema. Kenapa? Karena mereka mau memulihkan kembali norma-norma atau moral itu kembali kepada Allah, bukan kembali kepada maunya manusia itu sendiri. Bapak Ibu, saya teringat perkataan si Vladimir Putin di dalam dunia ini Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi mereka tidak bisa bebas begitu. Mereka harus ingat kembali apa yang dikisahkan di dalam Alkitab. Nggak ada namanya sesama jenis. Semua itu nggak ada. Dan harus ingat kepada Alkitab. Bapak Ibu, seorang presiden yang dikatakan komunis, dia pun masih mengingat kepada Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana harusnya menjadi keprihatinan kita. Bapak Ibu, seorang penulis Timothy Keller dia mengatakan begini bahwa kebebasan itu harus menurut Alkitab, bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi melakukan segala sesuatu. Tapi manusia diberikan kemampuan untuk memilih yang benar. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Timothy Keller itu memang benar. Bahwa kita sudah diberikan akal untuk berpikir yang baik. Kalau engkau bebas, maka engkau harus melakukan tanggung jawab. Kalau engkau bebas, jangan lagi engkau melakukan hal yang tidak benar. Engkau harus lihat kepada Tuhanmu. Tuhan yang sudah menciptakan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu nggak pernah biarkan kita sendiri. Dia mau supaya kita yang sudah selama ini bebas menjauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Dia mencari kita melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam masa 40 hari Yesus berpuasa, Yesus digoda oleh iblis. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 di situ iblis ingin mengulang kembali kisah kejatuhan manusia melalui diri Yesus. Bapak Saudara, dikatakan bahwa di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 iblis itu meminta Yesus mengubah batu menjadi roti tapi Yesus menolak. Kenapa? Bukan hanya kebutuhan lahiriah saja yang dipenuhi, tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kebutuhan rohani kita perlu diisi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sangat hebat gitu
masa berpuasa ya, dia itu setelah mengalami puasa 40 hari 40 malam, dia harusnya lapar ya. Dia harusnya nggak bisa lagi berpikir. Yang dia berpikir apa? Aku cari makanan yang bisa kenyang. Aku cari air minum bisa menyegarkan. Tapi Yesus mengalami pencobaan yang begitu luar biasa. Dia 3 kali dicobai. Yang pertama adalah Yesus diminta sama iblis mengubah batu menjadi roti. Yang kedua adalah Yesus diminta apa? Untuk menjatuhkan diri. Bapak Ibu bayangkan kalau kita berada di lantai 30 aja, kita sudah mengerikan. Jangan lantai 30, lantai 2 aja kita berpikir untuk melompat, Bapak Ibu. Ya, kita yang ada apa? Kita patah tulang. Tapi iblis meminta Yesus jatuhkan dirimu. Tapi Yesus tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia menunjukkan privilege-nya, ya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang lebih besar. Dia nggak bisa diperintah oleh iblis, ya. Yang ketiga adalah iblis meminta Yesus apa? Untuk menyembah dia. Yesus di sini Bapak Ibu ya, iblis tawarkan sama seperti dia menawarkan kepada manusia, ya. Kalau di dalam Kejadian, ya kalau Ibu baca Kejadian pasal 3, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, iblis bilang ya, engkau akan terbuka matamu ya. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Ini juga sama Bapak Ibu. Dalam percobaan ya, iblis menawarkan posisi-posisi yang begitu harusnya apa? Menggoda dia. Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini ya, kita ini tergoda ya. Harta, tahta, wanita ya. Bapak Ibu, harta bisa membuat orang semakin jauh dari Tuhan ya. Karena harta bisa membuat orang apa? Mencari cara supaya mereka dipuaskan. Karena tahta juga bisa membuat orang untuk menjatuhkan orang yang berada di posisi yang paling tinggi. Orang yang berada di posisi rendah akan tergoda melihat posisi yang begitu menggiurkan. Bapak Saudara, ini ada 3 bagian yang mengingatkan kita bahwa ini nggak bisa terlepas dari setiap diri kita. Bapak sekalian, yang pertama adalah kebebasan, bukan berarti menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus berpuasa secara 40 hari ya, dia menunjukkan bahwa dia tidak mau melakukan itu, mengubah batu menjadi roti. Dia harusnya punya kuasa, tapi Yesus bilang kepada iblis bahwa manusia itu hidup bukan hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu menunjukkan ada kuasanya. Di sini kita lihat bahwa Yesus menunjukkan bahwa kebebasan itu bukan untuk memenuhi keinginan diri. Kebebasan itu harus tunduk kepada kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang mungkin kita akan berkata, yang penting aku bahagia. Ini hidupku, terserah kamu, aku nggak peduli. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita punya batasan. Batasan kita adalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menegur kita, yang mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Bapak Saudara, kebebasan tanpa firman akan membawa kita pada dosa. Kebebasan dengan firman akan membawa kita pada kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang jahat. Kebebasan itu akan mengubah pola pikir kita. Yang tadi kita berpikir buruk, akhirnya kita mengubah menjadi lebih baik. Bapak Saudara, kita nggak bisa nuruti kemauan kita sendiri. Bapak Ibu, kita harus kembali kepada maunya Allah. Allah ingin kita semakin lagi dekat kepada Tuhan. Dia nggak mau kita lagi semakin jauh. Yang kedua adalah kebebasan bukan untuk ambisi pribadi. Iblis menawarkan semua kerajaan dunia kepada Yesus. Tawaran itu datang secara instan, tanpa penderitaan. Yesus, Bapak Ibu sekalian, dia bisa saja mengambilnya, tapi ia punya kebebasan untuk memilih. Bapak Ibu Saudara, di situ kita lihat bagaimana Yesus berkata, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tapi Yesus memilih taat daripada jalan pintas. Yang kedua adalah dia melihat salib. Dan itu adalah tanda kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, kita bebas bertanggung jawab
Karena kita bebas memilih, tapi kita harus pilih yang taat. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah Yesus adalah teladan kebebasan sejati. Dalam seluruh pencobaan, Yesus menunjukkan bahwa ia bebas, tapi yang gak sembarangan. Ia adalah Allah yang punya kuasa, tapi dia tetap taat kepada Allah Bapanya. Bapak Ibu Saudara, dia nggak membangkang, dia nurut, dia ikuti apa maunya Allah Bapa. Dia ingin membawa kita kembali kepada kita yang jahat karena dosa kita. Tapi Tuhan mau Yesus membalas dengan kebaikan. Ia bisa saja memilih jalan mudah, tapi dia memilih kehendak Bapa supaya kita dekat kepada Tuhan, supaya kita yang sudah rusak ini, yang sudah berdosa karena pemberontakan kita, harus kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebebasan sejati bukan melakukan apa yang mau kita mau, tapi kita mampu berkata tidak pada dosa, pada hal yang jahat, dan iya pada Tuhan. Bapak Saudara, harusnya teladan inilah yang harusnya kita lihat dari seorang diri Yesus. Bapak Saudara, kita tidak bisa lagi memandang kebebasan dengan cara negatif. Tapi kalau engkau mau bertanggung jawab kepada kebebasan, lihatlah Yesus. Yesus harusnya dia mengalami bebas dari hukuman cambuk, diludahi, dari hukum mati di kayu salib. Tapi dia lakukan semuanya itu supaya kita ini yang selama ini diperbudak karena dosa kita menjadi merdeka karena dia telah menebus kita dengan darah yang mahal. Dia nggak pernah memilah-milah, dia nggak pernah memilih siapa yang mau aku bebaskan. Di hadapan Allah kita semua sama-sama berdosa. Di hadapan Allah kita ini membangkang. Di hadapan Allah ini kita ini siapa? Dia adalah Allah yang lebih tinggi. Harusnya kita datang menyembah Tuhan, bukan kita sibuk kepada diri kita sendiri. Bapak Saudara, ada begitu banyak tantangan yang kita alami dalam kehidupan nyata. Ada begitu banyak persoalan yang kita alami. Engkau yang saat ini mungkin mengalami permasalahan di dalam rumah tanggamu, janganlah engkau hanya diam. Jangan engkau berpikir ketika engkau pergi meninggalkan rumah, engkau bebas. Bapak Ibu, ketika engkau pergi dari rumah karena masalah di dalam rumah, harus ingat siapa kita. Harus ingat bagaimana keluarga yang dibangun itu adalah karena seizin Tuhan. Tuhan yang menjadi satu. Tuhan yang kita bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah Tuhan berikan. Yang kedua, bagi anak-anak, bagi kaum pemuda-pemudi yang saat ini sedang kuliah atau sedang merencanakan masuk dunia baru, dunia perkuliahan. Jangan engkau berpikir bahwa ketika engkau jauh dari orang tuamu, engkau bisa bebas seenakmu. Bapak Ibu sekalian, hati-hati engkau yang anak muda. Engkau lihat bagaimana godaan-godaan itu datang. Ada begitu banyak kasus kumpul kebo, seks di luar nikah. Hati-hati. Engkau bisa jauh dari orang tuamu karena engkau merasa bebas. Tapi Bapak Ibu, ketika engkau tidak lagi bersandar kepada Allah yang mengingatkanmu, engkau tidak lagi baca firman, engkau tidak lagi doa, Bapak Ibu, maka engkau akan menjadi suatu kefanaan. Engkau akan bingung kemana engkau menentukan arahmu. Tapi ketika engkau bersama-sama dengan Kristus, mengatakan Yesus dalam hatimu, maka dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, jadi pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apakah saya sudah menggunakan kebebasan saya untuk memelihara apa yang Tuhan percayakan atau justru merusaknya? Yang kedua adalah, apakah saya lebih fokus pada larangan Tuhan daripada saya mensyukuri kelimpahan yang sudah ada? Maka dari sini Bapak Ibu, kita belajar bahwa kita bebas menggunakan media yang Tuhan pakai. Tapi kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita posting. Jangan sampai itu menjadi hoax Bapak Ibu. Akhirnya
Membuat seseorang menjadi marah. Membuat seseorang menjadi membencimu. Karena apa? Karena kita menyebarkan berita yang tidak benar. Yang kedua adalah kita bebas memilih pasangan bagi engkau yang saat ini sedang bergumul. Ya, tapi kita harus melibatkan Tuhan di dalam pemilihan kita. Yang ketiga adalah kita bebas mengatur hidup kita, tapi kita harus tetap tunduk pada firman. Lalu saudara, menjadi penutup adalah bahwa kita ingat bahwa kalau kita menjadi seorang bebas, ya, kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Kebebasan bukan tentang hak kita, tapi kebebasan kita harus bisa memilih yang benar. Kita melakukan apa yang seperti Yesus mau kepada kita, karena Yesus adalah Yesus adalah Allah Bapa kita. Kita ini adalah miliknya Tuhan seutuhnya. Nggak ada yang lain. Iblis nggak bisa memiliki kita, karena Allah sang pemilik hidup kita. Kita tetap terus menjadi seorang yang percaya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Engkau boleh tetap terus membawa kami menjadi seorang yang dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau tetap terus ya Tuhan, tidak membatasi kami untuk dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan-Mu Tuhan. Kami boleh bebas ya Tuhan, tapi kami tetap bertanggung jawab ya Tuhan. Tuhan tetap terus membawa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Bila firman Tuhan disampaikan Tuhan, menjadi teguran bagi kami ya Tuhan, menjadi nasihat bagi kami.